Jamaah Al-Hamidiyah, alhamdulillah pada siang ini kita bisa lanjutkan lagi ngasuhnya, ngaji bersama pengasuh yang ke-39. Ini sudah 39 episode. Alhamdulillah kita lanjutkan membacakan atau ngaji kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali, disertai dengan penjelasan yang ada di tengahnya kitab Muraqil Ubudiyah karangan ulama Nusantara kita dari Banten, Al-Alim Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani At-Tanari dari Tanara ya. Para jemaah sekalian, mudah-mudahan sehat semuanya. Alhamdulillah sekarang di studio hadir tim dari keuangan, Ibu Rini langsung pimpinannya ini, kepala divisinya, dan para pembina tentu juga alhamdulillah hadir, serta jemaah semuanya yang di Zoom. Mungkin nanti bertahap, biasanya nambah ya. Mudah-mudahan terus kita istiqomah. Saya selalu terus tidak bosan-bosan mengingatkan prinsip di dalam melakukan satu kebaikan adalah al-istiqomah khairum min alfi karamah. Ini prinsip ini kemana-mana saya coba bawa. Istiqomah itu kan konsisten ya. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Alfi karamah. Kemuliaan itu banyak sekali. Para wali, para ulama itu punya banyak karamah. Keramat, kalau bahasa awam itu keramat. Tapi itu tidak ada apa-apanya dibanding istiqomah. Kemuliaan di hadapan Allah itu lebih baik karena berat istiqomah itu. Istiqomah itu konsisten, sesuatu yang kebaikan yang dilakukan terus gitu, reguler gitu, bahasa ininya reguler gitu ya. Sesuatu yang wajib barangkali ya, kalau wajib mungkin lain soal ya. Wajib itu misalnya kita masuk kerja tiap hari, ya itu bukan istiqomah sebetulnya, karena itu wajib. Nah, yang istiqomah itu sesuatu kebaikan yang sifatnya volunteer sebetulnya. Tapi kita bisa istiqomah. Itu baru itu istiqomah. Salat wajib 5 kali sehari itu ya itu kewajiban. Jadi bukan istiqomah. Tapi begitu ditambah setiap pagi itu misalnya lapor gitu. Lapor kepada Allah gitu. Salat duha walau rakaatain, 2 rakaat itu baru istiqomah. Di kantor juga sama. Kalau sejauh itu tusi kita, tugas dan fungsi kita, ya itu bukan istiqomah. Memang kewajibannya kok Anda digaji untuk itu. Tapi ketika secara rutin Anda membantu yang sifatnya volunteer, itu baru istiqomah. Ya, mungkin infaknya istiqomah. Ya, infak kan tidak wajib, yang wajib kan zakat kan. Walaupun sedikit misalnya. Ngasuh ini sebetulnya tidak ada yang mewajibkan. Hari Kamis jam sekian, jam 1:30 yang biasanya kita perlu istirahat, mata kita mungkin, apalagi keuangan melototin uang terus mungkin ya, waduh ini enggak uang, ya angka-angka kan, terus gitu. Pak Islah juga angka-angka gitu. Waktu Wali Songo, Pak Yanuar juga kan ngitung-ngitung gitu. Nah tiba-tiba harus baca kitab gundul lagi gitu kan. Nah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah, niatkan ya untuk takmir ma'had kita, Ma'had Al-Hamidiyah. Baik para jamaah sekalian, qablal bidayah hayya naqra suratul Fatihah. Kita bacakan suratul Fatihah pertama untuk pengarang kitab ini tentu Al-Imam Al-Ghazali dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan yang kedua kita bacakan Fatihah untuk pendiri Yayasan Islam Al-Hamidiyah, Pesantren Al-Hamidiyah, Kiai Haji Ahmad Syekhu, beserta ibunya Solhah dan guru-guru kita yang sudah almarhum, dan khususnya untuk para santri kita juga dan untuk kita semuanya, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li
Ya, jemaah Al-Hamidiyah rahimakumullah, kita minggu lalu, hari Kamis lalu sudah sampai pada halaman 75 ya kayaknya. Ya, 75 paling atas. Nah, untuk yang versi umum. Ada kalimat indallahi wa indal khalqi kemarin itu. Nah, tapi mungkin di halaman yang lain, di versi cetak yang lain bisa jadi berbeda. Nah, ya, halaman 75 mungkin sama atau tidak, mungkin bisa dicek gitu ya. Kita akan membacakan al-khamisu, bagian yang kelima dari maksiat lisan yang harus dijaga dari lisan kita itu. Sekadar mengingatkan bahwa pada bab ini Imam Al-Ghazali itu menyebutkan ada 8 hal yang harus dijaga dari lisan kita ya. Yang pertama itu al-kizbu, berdusta, berbohong. Waktu itu kita sudah panjang lebar membahasnya. Kemudian yang keduanya apa? Al-khalfu, menyalahi janji. Tuh, lisan kita jangan dipakai untuk menyalahi janji. Yang ketiganya itu al-ghibatu, gibah, menggunjing ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempatnya apa? Nah, yang terakhir minggu lalu ya, al-mira wal jidal, maunya itu berantem mulut aja gitu. Berseteru mulut, bertengkar pendapat di muka umum, kemudian berbantah-bantahan yang tidak produktif. Nah, itu sebaiknya dihindari kata Al-Ghazali. Masih ada 3 lagi berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Al-khamisu, adapun yang kelima. Yang kelima dari hal yang harus dijaga dari lisan kita ya. Al-khamisu, yang kelima, tazkiyatun nafsi, itu memuji diri sendiri. Saya terjemahkan tazkiyah itu memuji diri sendiri. Sebetulnya tazkiyah itu secara maknanya itu menyucikan, mensucikan diri. Nah, tapi konteksnya di sini lebih tepat apa tadi saya bilang? Memuji diri sendiri. Memuji diri sendiri bahwa kita itu tidak punya salah, bahwa kita itu paling hebat, bahwa kita itu punya kelebihan gitu ya, bahwa kita itu ilmunya banyak. Itu tazkiyatun nafsi dalam konteks ini gitu. Hal yang harus dijaga dari lisan kita yang kelima ini kata Al-Ghazali, tazkiyatun nafsi, wanti-wanti, jangan sampai kita memuji diri sendiri. Nah, bagaimana kalau ya ini bukan memuji, tapi ini saya tahadus bin nikmah gitu. Tahadus bin nikmah itu saya ingin menceritakan nikmat saya. Alhamdulillah saya S2, alhamdulillah saya bisa S3, alhamdulillah saya bisa A, bisa B, dan seterusnya gitu ya. Itu tidak apa-apa kalau seandainya tujuannya itu adalah al-i'tiraf bin nikmah gitu. Menyebut nikmat kita. Terlalu banyak kan nikmat kita ya. Bahwa kita diberi jabatan, kepercayaan. Kadang-kadang kita kan menyebutkan ke orang lain. Ya alhamdulillah sih kemarin saya promosi, kemarin saya naik jabatan gitu. Tapi kalau tujuannya itu ada al-i'jab di sini kata Syekh Nawawi, ala sabilil i'jab. I'jab itu ujub gitu. I'jab itu ujub gitu. Tuh lihat tuh, teman kita itu masih begitu aja. Saya ini kan beda kan nadanya kan. Nah, itu yang dilarang. Tazkiyatun nafsi itu mau jadi pembesar, mau jadi naik pangkatnya tinggi, sekolahnya sukses dan seterusnya. Itu kalau bil i'jab kata Al-Ghazali jangan. Tapi kalau bil i'tiraf bin nikmat itu fahasanun, itu tidak apa-apa katanya.
namanya syukur nikmat gitu. Syukur nikmat itu lawan dari kufur nikmat gitu. Kalau niatnya syukur itu supaya misalnya yang lain itu mengikuti gitu, mengikuti kita, kebaikan yang kita dapatkan. Alhamdulillah nih, saya ini berusaha sih selama 5 tahun itu saya mencoba untuk mempertahankan integritas dalam bekerja misalnya. Alhamdulillah sekarang saya naik pangkat, ya berarti rezekinya juga nambah, itu tidak apa-apa. Ya, beda kan ininya, terasanya kan pasti akan beda ya. Faqad qala, maka telah berfirman Allah Ta'ala, fala tuzakku anfusakum. Silakan nanti bisa dicek di Al-Qur'annya ya. Fala tuzakku, maka janganlah kalian menganggap suci atau mensucikan anfusakum, diri-diri kalian. Orang memuji dirinya sendiri. Bahkan kalau dari puji itu, segala puji itu kan bagi Allah gitu ya. Huwa, adapun Allah, a'lamu, itu lebih mengetahui. Allah lebih mengetahui biman, terhadap orang, ittaqa, yang bertakwa. Ini orang. Allah lebih mengetahui daripada kalian dan daripada semua makhluk, lebih mengetahui siapa saja yang bertakwa dan siapa saja yang tidak bertakwa. Allah maha mengetahui, bahkan sejak Nabi Adam diciptakan kan, ketika malaikat protes kan waktu itu kan, Allah kan waktu itu bilang, malaikat kumpul ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan jadikan seorang khalifah di muka bumi, Adam. Ini nih, aku ciptakan Adam dari tanah. Malaikat kan protes kan, kenapa Adam yang diciptakan? Ya Allah, ya protes malaikat. Tentu saya bukan berarti membangkang ya. Malaikat itu kan yaf'aluna ma tu'marun, selalu melaksanakan apa yang diperintahkan. Nah, malaikat kan nahnu nusabbihu wa nuqaddisu lak. Aku kan selalu bertasbih, selalu mensucikan engkau. Mungkin kira-kira kenapa enggak kami saja yang jadi khalifah, kata malaikat gitu. Nah, kata Allah kan, aku lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Nah, kemudian Adam, kita nih manusia, kemudian diajari semua nama kan. Wa 'allama Adam al-asma. Allah ajari kita ini nama, bahwa ini tuh bahwa ini tuh kacamata, semua benda. Adam dikasih tahu. Benda-benda itu dihadapkan ke malaikat, coba malaikat sebutkan nama-nama ini. Malaikat nggak tahu. Bukan cuma sebutkan 5 nama ikan, bukan cuma 5. Nabi Adam semua benda. Kita ini bahkan bahasanya kan, anak umur 2 tahun saja, walaupun baru 2 tahun, kalau dia di Inggris ya bahasa Inggrisnya kan bagus. Iya kan? Ya karena manusia dia. Manusia. Coba hewan tinggal di Arab misalnya, domba itu ya. Apa kemudian di assalamualaikum? Kan enggak juga kan. Tetap aja mbe kan gitu kan. Karena hewan dia. Nah, itu bukti kata Allah bahwa aku lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Nah, di sini juga konteksnya seperti itu. Jangan merasa diri itu bersih dari kekurangan, karena Allah itu a'lam. Nanti Allah yang menentukan mana yang paling takwa, mana yang punya kekurangan gitu ya. Waqila, dan dikisahkan, al-kisah, waqila itu al-kisah, li ba'dil hukama'i, bagi sebagian para ahli hikmah. Ini ada cerita nih dari ahli hikmah. Ahli hikmah itu siapa? Ahli hikmah itu mereka yang al-wadi'ina syai'a fi mahallihi, mereka yang bijak banget. Ahli hikmah itu para wali, orang-orang saleh, orang-orang yang menempatkan sesuatu itu selalu pada tempatnya. Itu orang ahli hikmah itu. Jadi ahli hikmah, al-hukama di sini bukan al-atibba itu ya, bukan dalam tradisi Islam kata ahli hikmah itu sebetulnya bisa jadi al-atibba, para tabib, dokter gitu. Tapi yang dimaksud di sini adalah dokter hati. Al-atibba, atibbaul qulub. Nah, diriwayatkan, dikisahkan
ahli hikmah itu ditanya kira-kira, Mas-sidqul qabihu, mas-sidqu, apa kebenaran al-qabihu yang buruk? Coba kalau Anda ditanya gitu, kira-kira kita ditanya sama orang atau mungkin sama santri kita atau sama kolega kita, menurut Anda, menurut kamu kebaikan yang buruk itu apa ya? Al-hikmah ditanya. Al-hikmah itu kan orang yang kalau berkata-kata itu tidak sembarangan. Nah, coba pikirkan, sesuatu yang benar tapi buruk itu apa? Kalau kita ditanya, kira-kira jawabannya apa Pak Islah? Baik tapi buruk. Benar tapi buruk. Apa kira-kira? Sedekah ingin dilihat. Nah, itu benar tapi buruk gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kita lihat nih jawaban dari Al-Hikmah. Faqala, maka Al-Hikmah itu berkata, menjawab, sana'ul mar'i, memujinya seseorang, ala nafsihi, pada dirinya. Gitu. Itu misalnya itu yang disebut dengan sesuatu yang benar tapi buruk gitu. Memuji, seseorang memuji pada dirinya sendiri. Maksudnya gini, ya saya aja deh ngomongin orang lain nanti kan susah. Misalnya saya nih, saya ya alhamdulillah saya siapa gitu. Misalnya saya selesai kuliah, terus saya memuji diri saya sendiri. Saya nih ya apa ya? Gimana muji diri sendiri? Gimana mau muji diri sendiri itu kan? Kayaknya saya nggak ada kekurangan deh. Cari kekurangan di diri saya coba misalnya gitu ya. Misalnya gitu ya. Coba Ustadz Zuma cari kekurangan diri saya apa? Kurang apa saya ini? Itu kan. Itu tazkiyatun nafsi gitu. Coba saya udah selesai kuliah, saya misalnya gitu. Itu yang dimaksud dengan as-sidqul qabih gitu. Benar, memangnya saya salah menyebutkan bahwa saya itu kuliahnya selesai, sudah mentok misalnya, tidak ada lagi S4 kan tidak ada. Atau saya pesantren, saya bisa baca kitab gundul misalnya gitu. Benar saya bisa baca kitab gundul. Tapi kemudian konteksnya itu saya memuji diri sendiri, hebat ya saya ini. Misalnya itu Kang Ibing itu mah ya gitu. Iya ya, hebat ya saya gitu. Itu hati-hati karena kalau konteksnya bukan bersyukur maka itu yang dimaksud dengan as-sidqul qabih. Benar tapi buruk. Benar tapi buruk gitu. Dan kalau menurut Syekh Nawawi di tengahnya dijelaskan kebiasaan memuji diri sendiri yang tujuannya untuk i'jab, untuk ujub, agak sombong dikit, itu adalah min alamati kaunihi mahjuban anillah. Itu ciri-ciri bahwa seseorang itu nanti ada tabir antara dirinya dengan Allah, agak jauh nanti, menjauh dari Allah. Itu harus hati-hati ya. Jangan sampai kita sana'ul mar'i ala nafsihi lil i'jabi gitu. Memuji diri sendiri tapi tujuannya itu sombong. Fa iyyaka, maka takutlah engkau, fa iyyaka ay ihdar, maka takutlah engkau, anta ta'awwada, engkau membiasakan dzalika, hal tersebut. Jangan sampai ini menjadi watak kita di mana-mana memuji diri sendiri. Kadang-kadang saya sebetulnya nggak mungkin gitu, masa ini terjadi, tapi faktanya memang ada, fakta. Kalau saya orang Sunda jadi fakta. Faktanya itu memang ada gitu ketika apa ya, misalnya seseorang diminta untuk sambutan sebagai tokoh misalnya itu sambutan, kemudian ketika sambutan itu ia menceritakan dirinya saja, menceritakan dirinya, saya alhamdulillah waktu saya kerja di sini atau sekolah di sini itu saya berprestasi, saya juara 1, setelah itu saya terus saja so what gitu, jadi itu dirinya sendiri saja gitu. Terus apa pesan moralnya gitu, misalnya gitu, dia terus menceritakan sampai habis waktunya. Nah, karena selama saya di sini itu saya gini loh, saya terus saja gitu. Nah itu harus hati-hati. Nah,
itu bisa jadi terjebak pada tazkiyatun nafsi. Jangan sampai jadi kebiasaan. Naudzubillah ya. Ini kita ini banyak yang jadi pejabat kan, sering diminta sambutan. Fokus pada kemaslahatan bersama. Jangan terlalu fokus pada diri sendiri. Walaupun saya juga kadang-kadang mungkin salah, jadi tolong ditegur juga. Ya, jangan sampai jadi kebiasaan bahwa kita itu tata'awwad. Tata'awwad itu membiasakan itu jadi melekat pada diri kita. Pokoknya nggak ada ceritanya kalau dia itu sambutan, pasti dia itu menceritakan kebaikannya diri sendiri. Itu hati-hati itu. Wa'lam, dan ketahuilah anna dzalika, bahwa sesungguhnya memuji diri sendiri itu yanqusu, itu bisa mengurangi min qadrika, martabatmu. Qadrit itu qimah, nilai apa namanya? Qadri itu kehormatanmu. Itu bisa mengurangi kehormatanmu kalau seandainya itu menjadi kebiasaan muji diri sendiri terus. Pasti deh nanti ada yang komen gitu. Ampun ya dia ini. Misalnya, yang ngomong ini jadi gibah juga jadinya, jadi dosa tuh, ngasih dosa ke orang. Padahal nggak boleh juga gibah juga. Tapi gara-garanya ini. Jadi ngomongin kan. Yanqus min qadrika. Yanqus itu mengurangi min qadrika, kehormatanmu. Indan nasi, di depan orang-orang, di depan manusia. Wayujibu, dan menimbulkan itu tazkiyatun nafsi. Wayujibu, dan menimbulkan memuji diri sendiri itu muktaka, kemarahanmu atau kemarahan terhadapmu indallahi ta'ala, di sisi Allah Ta'ala. Alih-alih dapat kebaikan malah dapat bendu Allah gitu, murka Allah, naudzubillah. Terus gimana dong tipsnya supaya kita nggak punya watak begitu, nggak punya watak memuji diri sendiri? Gimana tipsnya? Nah, ini Al-Ghazali ngasih tips nih. Fa'idha aradta, maka apabila engkau mau anta'rifa, mengetahui engkau, anna thana'aka, bahwa memujinya engkau ala nafsika, pada diri engkau itu, la yazidu, tidak menambah, ini sana'uka, bahwa memuji diri sendiri itu la yazidu, tidak menambah fi qadrika, pada kehormatanmu, inda ghairika, di hadapan selainmu. Kalau kamu pengen tahu nih bahwa itu kebiasaan memuji diri sendiri itu tidak menambah kehormatan, begini caranya. Fangdur, kata Al-Ghazali. Fangdur, maka coba perhatikan olehmu, ila akronika, pada teman-temanmu, kolega-kolegamu. Coba lihat teman-teman kantor, lihat teman-teman yang lain, perhatikan. Idza asnao, apabila mereka itu memuji, bil fadli, dengan kelebihan-kelebihan ala anfusihim, pada diri mereka, wal jahi, dan memuji pangkat mereka, mungkin memuji harta mereka yang banyak, 54 miliar misalnya, lagi viral sekarang, 54 miliar, mungkin wabil barkati, katanya memuji berkah pada dirinya, memuji pokoknya nggak ada kekurangan. Nah, kalau ada orang nih, teman-teman kita yang melakukan itu, idza asnau bil fadli ala anfusihim waljah, coba kaifa yastankiruhu, kaifa, bagaimana, yastankiruhu, mengingkari atas perilaku teman-teman kita itu, apa, qalbuka, hatimu. Coba perhatikan, kalau ada orang yang begitu, kira-kira hati kita itu gimana? Pasti yastankir, istinkar. Yastankir itu menolak gitu. Orang ini kok begini amat sih, dari tadi tuh muji diri, itu pasti kita begitu tuh. Kalau ini caranya, kalau kita ingin tahu bahwa perbuatan yang seperti itu buruk, perhatikan, kalau ada orang yang melakukan itu, maka yastankiruhu qalbuka alaihim, akan menolak, akan protes terhadap kebiasaan itu hatimu. Wayastasqiluhu,
dan akan merasa berat atas maksudnya akan merasa jengah gitu atas kebiasaan teman-temanmu itu apa tabuka tabiatmu gitu. Pasti kita akan nolak, hati kecil kita akan menolak. Wa kaifa tadzummuhum, dan bagaimana mencela atas teman-teman kita itu alaihi atas perbuatannya, kebiasaannya memuji diri sendiri. Idza faraqtahum, apabila engkau berpisah dari mereka, apabila engkau berpisah dengan mereka. Maksudnya gini, misalnya ada orang yang bertemu dengan kita, lalu dia itu terus saja memuji dirinya sendiri, maka coba perhatikan hati kita. Apa yang terjadi pada hari kita ketika berpisah? Idza faraqtahum, ketika berpisah itu maksudnya orangnya udah pulang. Ketika di hadapan kita mungkin kita diam aja, diam gitu. Nah, saya misalnya saya di sini nih, saya bukannya ngaji, saya muji-muji diri saya sendiri aja terus. Oh, saya tuh ini loh kemarin tuh gini misalnya gitu. Lalu saya keluar faraqtahum kan. Bayangkan apa yang dikatakan oleh Bu Rini gitu. Alhamdulillah ya. Kok Bu Rini contohnya ya? Kalau Bu Rini kan tidak ya. Apa yang dilakukan oleh orang lain. Itu nurani seseorang itu pasti akan mengatakan yastankir, ada aku nggak cocok deh gitu. Itu yastankir itu maksudnya gitu. Aku kayaknya nggak cocok deh gitu. Paling nggak bilang begitu, istinkar. Paling nggak aku nggak cocok gitu. Wayastaskil, istiskal asal katanya istiskal itu sikol itu berat gitu. Merasa jengah aja gitu. Walaupun mungkin tidak diucapkan karena dia menjaga untuk tidak ghibah misalnya kan. Tapi perhatikan nurani itu kan nggak akan bohong kan. Nah, itu maksudnya kata Al-Ghazali ya. Pasti hati kita itu akan tadzummu, akan mencela itu. Fa'lam, oleh karenanya fa'lam, maka ketahuilah annahum, bahwa sesungguhnya teman-teman kita itu al-aqran aidon juga fi hali tazkiyatika dalam ini karena hati kita juga suka merasa jengah begitu. Sekarang perhatikan, fa'lam, maka ketahuilah annahum, bahwa mereka juga ya, annahum aidon fi hali tazkiyatika, dalam hal engkau memuji nafsaka, diri engkau sendiri, yadmunaka, mereka juga akan mencela engkau gitu. Fi qulubihim, dalam hati mereka, najizan, ketika hadir, ketika masih bareng-bareng ya, dalam hatinya tuh ngedumel tuh gitu pasti. Wasayudhirunahu, dan mereka itu teman-teman kita itu, kalau kamu memuji diri kamu sendiri, wasayudhirunahu, dan mereka akan menampakkan rasa kesalnya itu bialsinatihim, dengan lidah-lidah mereka secara terang-terangan diomongin gitu, idza faraqtahum, apabila engkau sudah berpisah dengan mereka gitu. Itu Al-Ghazali selalu teorinya teori cermin gitu kan, menasehatinya itu. Kalau pengen tahu keburukan diri kita, lihat keburukan orang lain. Kalau pengen tahu bahwa dicubit itu sakit, cubit diri sendiri. Kira-kira begitulah. Nasihat kita juga suka gitu kan sama anak-anak kita ya. Kalau kamu itu nggak mau dibully, coba rasakan deh gimana rasanya dibully gitu. Kamu jangan membuli, menyakiti orang lain, body shaming atau apa misalnya. Coba rasakan dulu kalau kamu di body shaming ya. Walaupun istilahnya itu apa sih body shaming itu, saya juga kurang mengikuti sebetulnya. Saya dengar dari para pembina putri body shaming ada. Ya, kalau tidak mau sakit jangan menyakiti gitu kira-kira ya. Orang lain akan yuzhirunahu bi alsinatim idza faraqtam. Kalau di depan kita mereka diam. Kenapa? Kata Syekh Nawawi di tengahnya, fa innal mu'min mir'atul mu'min. Seorang mukmin itu cermin bagi mukmin yang lainnya. Gitu. Seorang mukmin itu bisa melihat kekurangan dirinya itu dari kekurangan orang lain.
Itu maksudnya al-mu'min mir'atul mu'min. Siapa sih yang bisa melihat wajah sendiri? Bisa. Nggak bisa. Coba lihat deh. Apakah saya bisa melihat mata saya? Ya nggak bisa lah. Saya baru bisa tahu wajah saya itu, oh kayak begitu itu karena saya lihat ada di cermin di depan saya. Bahwa saya itu ganteng misalnya gitu. Pak Yanuar, gantengan Pak Yanuar lah. Lebih mudah paling enggak ya. Bahwa saya itu seperti ini itu saya bisa tahu tuh karena saya melihat cermin. Gitu. Termasuk kekurangannya. Saya pernah tuh dari rumah, dari Ribat, buru-buru mau ngaji, kan lewat pintu samping. Udah kan, ambil sorban, buka pintu, agak cepetan buka pintu, udah jalan kan ke dalam asrama. Begitu nyampe ke dekat kamar putra itu, saya nengok kan ke kaca, kaget ke diri saya sendiri. Ini kok pakai sorban tapi nggak pakai kopiah? Ya Allah, saya balik lagi, lupa. Saya nggak bisa melihat diri saya, even kopiah gitu ya. Nah, itu kan, bayangkan itu adalah aib gitu. Aib misalnya, keburukan pada diri kita. Tidak akan pernah kita bisa tahu keburukan kalau kita tidak minta ini ke orang lain, ada cermin, lihat di orang lain gitu. Akhirnya saya balik lagi, saya baru pakai kopiah. Kenapa harus pakai kopiah? Kan Allah tidak melihat kopiahnya. Ya kan ini soal kesepakatan bersama kita. Dress code di pesantren itu ya kopiah gitu. Konsensus aja kan gitu ya. Kalaupun saya nggak pakai kopiah ya nggak apa-apa juga. Tapi itu kan tidak maslahat gitu. Karena ada konsensus ya, ada kesepakatan bersama kita. Gitu ya. Al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang mukmin itu cermin bagi mukmin yang lainnya. Harus saling menasehati, harus mau melihat kekurangan diri dengan melihat di orang lain. Selesai yang kelima. As-sadisu, adapun yang keenam dari 8 hal yang harus dijaga dari lidah kita. Al-la'nu adalah melaknat, mengutuk. Mengutuk tuh kira-kira mudah-mudahan dia dijauhkan dari rahmat Allah, dikutuk oleh Allah. Itu al-la'nu. Al-la'nu itu adalah mengutuk. Fa'iyyaka, maka hendaklah engkau takut, antul'ina, engkau melaknat, mengutuk, mencela, mencaci syai'an, sesuatu, mimma, dari makhluk atau dari sesuatu, khalaqa, yang menciptakan. Siapa? Allah Ta'ala. Jangan sampai kita, kata Al-Ghazali, mengutuk, mencela sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Apapun. Ma itu umum ya, mimma. Apa penjelasannya? Apapun itu, min hayawanin, yaitu hewan. Jadi minnya ini min lil bayan ya. Kalau dalam nahwu itu min lil bayan. Min yang menjelaskan yakni. Min hayawanin, yang tidak boleh dicela itu hewan. Itu yang pertama. Hewan nggak boleh dicela loh. Anjing loh, misalnya ada anjing, bilang ke anjing ini gimana sih? Dicela misalnya. Itu menurut Al-Ghazali bahkan gitu, nggak boleh bahkan. Autoamin, atau makanan. Siapa sih yang bikin makanan ini? Ini gak enak banget nih makanan ini. Ini makanan yang paling gak enak di dunia ini, misalnya gitu ya. Siapa sih kokinya? Kokinya diomongin gitu. To'am gitu. Nah, bulia nanti kan. Iya gitu kan. To'am ya, gak boleh juga itu. Au insanin, atau manusia. Jadi hewan, makanan, insan, au insanin bi'ainihi. Ya, itu tidak boleh manusia, mau dia muslim atau non muslim, walau kafiron. Bahkan kata Syekh Nawawi, walaupun seorang yang kafir, itu tidak boleh. Dilaknat gitu ya. Tidak boleh. Misalnya ada orang Yahudi misalnya, kita laknat, semoga
Allah melaknat selama-lamanya orang Yahudi itu tidak diperbolehkan menurut Al-Ghazali. Lidah kita tidak diperbolehkan untuk. Kenapa? Nah, karena kata Syekh Nawawi di sini, li'annahu rubbama yaslim. Mungkin saja suatu saat dia itu dikehendaki oleh Allah jadi Islam, kemudian fayamutu, ia meninggal, taubat, muqarriban indallah, menjadi dekat dengan Allah. Tidak boleh gitu. Kalau mau umum boleh, kata Syekh Nawawi. Maksudnya melaknat itu kan mendoakan buruk ya. Secara umum itu maksudnya begini. Ya Allah, mudah-mudahan Allah menjauhkan rahmat dari orang-orang zalim misalnya. Ya kan nggak tahu siapa orang-orang zalim. Ya itu memang orang-orang zalim. La'anallahu zalimin. Kalau itu boleh kata Syekh Nawawi ya di dalam penjelasannya. Atau la'anallahul kafirin, itu boleh gitu. Tapi kalau satu orang ya, Yahudinya satu orang si A itu mudah-mudahan dilaknat, itu yang nggak boleh. Kalau umum tidak apa-apa. La'anallahul fasiqin, meskipun ya tetap saja kan kemarin kan Al-Ghazali bilang kalau bisa apapun yang keluar dari mulut kita itu yang baik-baik saja. Kalau yang baik tapi mengandung keburukan, kalau bisa dihindari juga. Ada baiknya nasihat tapi menyinggung orang lain, caranya itu juga harus dihindari, kata Al-Ghazali. Wala taqta, dan janganlah kamu memastikan. Wala taqta, dan janganlah kamu memastikan bisyahadatika, kesaksianmu, ala ahadin, atas seseorang, min ahlil qiblati, dari ahli qiblat. Maksudnya ahli qiblat itu orang yang suka salat, orang muslim. Jangan pernah engkau memastikan, engkau bersaksi untuk seorang yang masih suka sholat, meskipun ia fasik, disaksikan oleh engkau bisyirkin, bahwa dia seorang yang syirik. Jangan pernah. Au kufrin, atau kafir. Au nifakin, atau nifak, munafik. Selama dia masih sholat itu tidak boleh kita menyebut bahwa dia ini kafir. Ini hati-hati nih, mau pilres, mau pilkada, sebentar lagi tahun depan, bahkan mulai akhir tahun ini ya, kita punya pengalaman buruk lah. Orang beda pilihan disebut kafir. Karena beda pilihan tidak boleh disolatkan. Kalau karena beda pilihan dia disebut tidak akan masuk surga misalnya gitu ya. Ini yang diingatkan kira-kira konteks kalimat ini. Selama seseorang itu masih sholat min ahlil qiblat, maka kita tidak berhak untuk menyebut dia seorang yang kafir, seorang yang syirik misalnya gitu ya. Kenapa kok begitu? Fa innal muttali'a, karena sesungguhnya yang bisa melihat, atau fa innal mutli'a, karena sesungguhnya orang yang bisa memandang, melihat, ala sarairi, pada hal-hal yang sifatnya itu tersembunyi, huwa, itu Allahu Ta'ala, adalah hanya Allah Ta'ala. Allah yang tahu. Gimana masa gara-gara sesuatu yang lahiriah terus kita anggap dia tidak masuk surga? Siapa yang bisa tahu hal yang rahasia? Jangan masuk wilayah Allah. Itu Allah yang maha tahu. Innal mutli' ala sarair huwallahu ta'ala. Fala tadkhul, maka janganlah engkau masuk, bainal ibadi, perkara antara hamba, wa bainallahi ta'ala, dan antara Allah Ta'ala. Sesuatu yang urusan rahasia Allah ya, itu Allah yang maha tahu. Makanya Rasulullah itu pernah bersabda, ini dikutip oleh Syekh Nawawi di tengahnya, ma syahida rajulun ala rajulun bil kufri illa ba'a bihi ahaduhuma. Tidaklah seseorang itu menuduh orang lain kafir, niscaya tuduhan itu akan balik pada dirinya sendiri. Gitu katanya. Syekh Nawawi di sini memberi ilustrasi bagaimana kalau kita melaknat Yazid bin Muawiyah. Dalam sejarah Islam kita mendengar ada nama Yazid ya, Yazid bin Muawiyah. Dalam beberapa riwayat Yazid itu kan disebut membunuh atau setidaknya memerintah membunuh cucu Rasul kan, Hasan Hussein ya. Boleh nggak kita melaknat
Yazid bin Muawiyah. Nah, kata Syekh Nawawi di sini, itu saja riwayatnya itu masih debatable katanya. Sesuatu yang belum pasti, lam yasbut katanya. Malam yasbut fadlan, itu belum tentu. Oleh karenanya tidak boleh. Ada yang boleh itu yang sudah pasti menyebutnya, mungkin itu boleh. Misalnya menyebutnya itu ada siapa dalam sejarah itu yang membunuh Sayyidina Ali? Ibnu Muljam. Ya. Di sini yajuzu ayyuqala qatala Ibnu Muljam aliyan. Atau yang membunuh Sayyidina Umar, itu kan Sayyidina Umar, Sayyidina Ali itu kan dibunuh. Itu udah jelas siapa pembunuhnya. Nah, kalau yang sudah jelas boleh kita menyebutnya, oh dia ini pembunuh misalnya. Nah, kalau yang tidak pasti tidak boleh. Ini saking hati-hatinya Imam Al-Ghazali ya dalam hal mencela orang lain, mencap orang lain sebagai seseorang yang buruk gitu. Kenapa kita sama sekali tidak boleh mencela orang lain, mencela, bahkan mengutuk itu kenapa? Wa'lam, dan ketahuilah, ya, masuk ke halaman 76 kita. Wa'lam, dan ketahuilah, annaka, bahwa sesungguhnya engkau, yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat itu, la yuqalu, tidak akan ditanya laka bagi engkau nanti di akhirat itu tidak akan ditanya begini nih, lima lam tal'an fulanan. Lima lam tal'an atau lima lam tul'in, kenapa engkau tidak mencela fulanan si fulan? Kalaupun ada orang yang jahat begitu, di akhirat itu kita tidak akan ditanya, kamu kok nggak ikut mengecam si fulan tuh? Si fulan tuh kan jahat tuh, kok kamu nggak ikut mengecam? Di akhirat tidak akan ditanya begitu. Kata Al-Ghazali, la yuqalu laka lima lam tul'in fulanan walima sakata anhu, dan kenapa dia itu diam tentang si fulan itu? Kok kamu nggak ikut komentar? Medsos sekarang kan macam-macam gitu. Ada orang suka ngomentarin sesuatu, begitu ada hal lain terus tidak komentar, ditanya gitu sama netizen. Kamu pas hal ini komentar, pas hal lain tidak komentar. Kamu ini mah partisan, buzzer, wah macam-macam pokoknya. Di akhirat itu tidak akan ditanya. Kenapa kamu ngomentari ini? Kenapa kamu tidak ngomentari itu? Bal, tapi laulam tul'in. Bukan tapi malah bal, bahkan laulam tul'in, andai engkau tidak mengutuk iblis tulang umrika sepanjang umurmu, kalaupun kita tidak mengutuk iblis gitu yang menggoda Adam, itu juga tidak akan ditanya di akhirat gitu. Bukan itu yang ditanyakan, yang akan ditanyakan man rabbuka, man nabi. Bukan kamu kok selama hidup kamu nggak ikut-ikutan mencela iblis, nggak akan ditanya begitu juga gitu. Kamu itu ada pejabat yang melakukan keburukan, kok kamu diem aja, tidak akan ditanya begitu misalnya. Ini Al-Ghazali kan sedang mengingatkan kita untuk menjaga lidah gitu ya. Walam tusghil, dan engkau tidak menyibukkan lisanaka, lidahmu, bidzikrihi, dengan menyebut iblis gitu. Tidak akan ditanya. Lam tus'al, engkau tidak akan ditanya anhu, tentang iblis itu. Walam tutolab, dan kamu tidak akan diminta bihi, tutolab, ditanya begitu, bihi, atas iblis itu, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi intinya laisa fis sukuti khatarun. Diam itu tidak masalah begitu. Kalaupun ada misalnya yang memang buruk sih, tapi kita tidak ikut-ikutan mencela, itu tidak apa-apa gitu. Tidak apa-apa itu dalam pengertian tentu ada konteksnya ya. Kita harus selalu bisa melihat sebuah penjelasan itu dalam sebuah konteks. Misalnya, oh berarti kalau begitu kalau ada keburukan kita nggak usah mengingatkan. Katanya kalau ada kemungkaran kita harus mengubahnya minimal dengan hati. Nah, tentu ada konteks yang lain. Konteks berdakwah, kalau kita mungkin kita mengubahnya, punya kekuasaan, ubah dengan kekuasaan.
Kalau kita mungkin mengubah dengan perkataan, nasihati. Minimal dengan hati. Adhaful iman ya. Tapi konteks di sini Al-Ghazali sedang mengingatkan, usahakan yang keluar dari lisan kita itu sesuatu yang selalu baik. Ya. Wa idza la'anta, dan apabila engkau melaknat, mencela ahadan seseorang min khalqillahi ta'ala, dari makhluk Allah, tulibta, maka engkau akan ditanya bihi, atas laknatan itu. Justru kalau engkau melaknat hewan, melaknat orang lain, itu engkau malah akan ditanya gitu. Ya. Wala tudmin, dan janganlah engkau mencela syai'an, sesuatu, mimma, dari sesuatu, khalaqa, yang menciptakan siapa Allah Ta'ala. Faqad kana, katanya sungguh telah ada an-nabiyyu, nabi, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu katanya nih, la yadhummu, tidak pernah mencela at-ta'ama, makanan, ar-radi'a, yang buruk, qattu, sama sekali. Itu kebiasaan Rasul tuh. Bisa nggak ya kita ya, kalau dihidangkan makanan terus nggak enak, nggak cocok buat kita, bisa tidak kita tidak mencelaknya gitu. Nah, Rasul itu yang Rasul lakukan. Qattu itu artinya sama sekali. Qattu, sama sekali, seumur hidupnya. Rasul itu kan di setiap ngaji ngasuh kan kita membaca lam yahtalim itu ya, yang tadi itu kan, lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada. Itu sebetulnya karakter Rasul kan. Rasul tidak pernah melakukan yang buruk, bahkan yang boleh, tetapi nguap itu kan boleh sebetulnya. Tapi Rasul itu wa ma tasa'aba aslan fi madaz zamani. Rasul itu tidak pernah menguap, misalnya, maaf ya, ini sepanjang fi madaz zamani. Nah, termasuk Rasul tidak pernah qattu, tidak pernah mencela makanan yang tidak enak, yang buruk sama sekali. Gitu. Terus gimana dong kalau ada sesuatu yang dihidangkan ke Rasul tapi beliau tidak suka? Balkana, tetapi ada Rasul, idzastaha, kalau seandainya menyukai sesuatu, syai'an, sesuatu, makanan, akalahu, beliau akan memakannya. Wa illa, dan kalau beliau tidak menyukainya, tarokahu, ya tinggalkan saja. Gitu, gampang aja gitu. Tanpa harus mencela. Saya cicipin misalnya, aduh ini terlalu pahit ini. Siapa sih yang bikin? Ini nggak enak banget nih kuehnya nih. Tersinggung kan. Jadi kalau cicipin terus kurang cocok, oke. Ya silakan. Nah, kasih ke yang lain yang suka. Iya, anak buahnya karena nggak berani nolak, paksain makan, padahal nggak enak gitu. Cuma karena disuruh sama pimpinan, habiskan ya. Padahal pimpinannya udah nyoba, ini nggak suka. Gitu. Anak buahnya yang korban, dipaksa. Gitu ya. Jadi tidak boleh mencela. As-sabi'u, mudah-mudahan kita tuntaskan agak cepat. As-sabi'u yang ketujuh, yang tidak boleh dilakukan oleh lisan itu, ad-du'a adalah mendoakan alal khalqi, kepada makhluk, mendoakan buruk nih. Ad-du'a'u adalah mendoakan buruk alal khalqi, kepada orang lain. Mudah-mudahan dia ini celaka aja dah. Tabrak lari mulu. Mudah-mudahan dia tabrakan. Itu nggak boleh gitu. Walaupun seseorang itu zalim kepada diri kita. Kurang ajar. Nggak sopan banget sama. Mudah-mudahan dia kepleset. Itu nggak boleh gitu. Ad-du'a'u alal khalqi itu. Ini kalimatnya ala ya, bukan ad-du'a'u lil khalqi. Kalau pakai lam, lil khalqi itu doa yang baik. Kalau pakai ala itu artinya doa yang buruk. Nah, saya pernah mengulas soal ini. Ala itu bedanya dengan li, alal khalqi dengan lil khalqi, alaika dengan laka. Itu kalau ala itu buruk, kalau la, li itu baik. Ad-du'a'u mendoakan keburukan alal khalqi. Fahfaz, maka jagalah olehmu lisanaka, lidahmu, anid du'ai, dari mendoakan buruk, ala ahadin, atas seseorang, min khalqillahi ta'ala, dari makhluk Allah ta'ala. Makhluk berarti bukan hanya manusia,
bukan hanya muslim, bukan hanya mukmin. Wa in dzolamaka, kata Al-Ghazali, walaupun ia zalim kepada engkau, jangan didoakan buruk. Apa nih? Fawid, serahkanlah. Apa bacanya ya? Fakal, bukan fakulu ini. Karena itu maksudnya itu serahkanlah. Ini fi'il amar ini. Wakala. Aukil, fakil berarti. Fakil. Maka serahkanlah, fawid, serahkanlah amrohu, urusan orang yang aniaya kepada diri kita itu, serahkan ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Udah, Gusti Allah enggak sare, ora sare. Kan suka begitu kan? Allah ora sare gitu ya. Apa? Bahasa Jawanya apa? Woten ya? Woten ya? Hah? Iya, sare tidur kan? Nah, Gusti Allah mana ente sare lah itu, bahasa Sunda itu kan. Sama aja. Maksudnya Allah itu, Tuhan itu tidak tidur. Udah, kita serahkan aja deh. Jaga lidah itu. Jangan sampai ada yang berbuat aniaya ke kita tetapi kemudian kita mendoakan buruk begitu ya. Fafil hadisi, maka di dalam hadis ada hadis begini. Kata Rasul, innal mazluma, sesungguhnya orang yang dianiaya, orang yang teraniaya, la yad'uwa, itu biasanya dia berdoa, mendoakan buruk ala dzalimihi, buat orang yang menganiayanya. Gitu kan? Itu norma umumnya kan begitu nih. Orang yang teraniaya itu biasanya mendoakan buruk kepada orang yang menganiayanya. Hatta yukafi'ahu, hingga orang yang menganiaya itu mencukupinya. Mencukupinya maksudnya ya menyelesaikan masalahnya lah gitu. Mungkin minta maaf begitu. Summa yabqa, kemudian tetaplah lidzalimi, bagi orang yang berbuat aniaya, fadlun, ada kelebihan, indahu, di hadapan orang yang berbuat aniaya, yutalibuhu, menuntut atau meminta orang yang teraniaya itu kepada orang yang menganiaya, bihi, atas kelebihan itu. Kalau kita punya ya kebaikan tapi suka berbuat aniaya, nanti diminta sama orang yang teraniaya itu. Yaumal kiamati, nanti pada hari kiamat. Watulu salah. Watawala, dan telah memanjangkan siapa ba'du apa nih? Watawala ba'dun nasi. Watawala, dan telah memanjangkan, maksudnya mengeksplorasi ba'dun nasi, sebagian manusia, lisanahu, atas lisannya, alal hajjaji, tentang al-Hajjaj. Di dalam sejarah ada Al-Hajjaj bin Yusuf. Al-Hajjaj itu, Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi itu seorang amir sebetulnya, seorang yang berilmu juga ya, alim, tetapi zalim. Mungkin kalau baca sejarah itu ada Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, itu seorang yang zalim. Faqala, nah, lalu berkata ba'dus salafi, sebagian ulama salaf, tentang Al-Hajjaj ini, innallaha, sesungguhnya Allah, la yantaqima, sungguh Allah akan menyiksa lil Hajjaji, Hajjaj bin Yusuf itu, mimman, dari orang, ta'arrada, yang menentang orang ini, lahu, atas Al-Hajjaj, bilisanihi, dengan lisannya, dengan lidahnya. Fakama yantaqimu, maka sebagaimana dibalas, fakama yuntaqamu mungkin ya, sebagaimana dibalas minal hajjaji, dari al-hajjaj, liman, terhadap orang, zolamahu, yang berbuat zalim kepadanya. Ini sebetulnya untuk menegaskan begini, bahwa kalau
ada orang yang zalim kepada kita, lalu kita tidak mencelaknya, itu bukan berarti keadilan tidak terwujud. Nanti Allah akan memberikan. Kalaupun ada orang jahat nih, Al-Hajjaj nih, orang sebetulnya amir, alim, dia ini memang zalim begitu. Nah, kalau ada orang yang mencela Al-Hajjaj karena kezalimannya, ini Al-Hajjaj ini atas kezalimannya dia juga yu'aqab, disiksa, mendapat siksaan, tapi orang yang ngomonginnya juga tetap sama juga. Itu maksudnya. Jadi rugilah gitu. Udah biar aja dia aja yang mendapatkan siksaan dari Allah itu ya. Yang terakhir, as-saminu, adapun yang kedelapan yang tidak boleh dilakukan oleh lisan ini kita selesaikan supaya besok kita masuk pada topik yang lain. As-saminu, adapun yang kedelapan yang harus kita jaga dari lisan kita itu al-muzah. Al-muzahu. Al-muzahu itu bercanda. Wal sukhriyatu, bercanda tapi dengan tujuan merendahkan ya. Was sukhriyatu, dan sombong, menyombongkan diri lalu merendahkan orang lain. As-sukhriyah itu menghina ya, menghina bukan sombong. Was-sukhriyatu, dan merendahkan orang lain. Walistihza'u, dan menghina an-nasa, terhadap orang lain. Jadi al-muzah ini sebetulnya ini bercandaan, tapi candaan al-madmum ya, yang dilarang itu. Bercanda itu bukan berarti tidak boleh. Bercanda itu ya mubah, tapi ada al-hazl al-madmum yang menyakiti orang lain misalnya ya. Ngomongin orang lain. Maksudnya sih bercanda sih. Kamu itu ya. Badan kamu itu kayak sapu lidi begitu misalnya gitu ya. Kurus mungkin maksudnya itu ya. Ya tersinggung dia misalnya. Kebalikannya, gimana nyontohinnya ya? Kamu itu ya, kayak botol Fanta misalnya gitu. Juga ada gitu. Nah, ini kan contoh yang tidak boleh dilakukan anak-anak kita itu. Semuanya ciptaan Allah, gimana ya? Mau begitu, tapi itu ada kecenderungan orang itu melakukan itu. Makanya kalau di dalam tradisi sufi itu ya mulia sekali. Dalam tradisi sufi itu semua makhluk itu adalah zillah. Zillah itu ini bayangan Allah, cerminan dari Allah. Apapun bentuknya, mazohir disebutnya dalam tradisi sufi itu. Mau jelek, mau jahat, mau buruk, mau apa, bahkan mau nenek sihir pun, kalau melihatnya itu bahwa ini ciptaan Allah gitu. Itu selesai itu hidup tuh. Kalau dalam sufi ya, tradisi sufi. Nah, cara melihatnya begitu. Semua hal ini adalah mazahir Allah. Bayangan Allah di muka bumi, zillullah fil ardi. Masa kita mau menghina? Nah, jadi hati-hati kalaupun bercanda. Nah, cuma para pelawak, para komedian kadang-kadang ini ya. Itu hati-hati itu jangan sampai terjebak pada al-muzah wasyukhriyah walistihza. Bercanda, merendahkan, kemudian menghina itu. Fahfaz, maka jagalah lisanaka, lidahmu, minhu, dari salah satu yang tiga tadi itu. Fil jiddi, dalam situasi sungguh-sungguh, serius, maksudnya fil jiddi dalam serius, wal hazli, dan dalam bercanda. Ketika serius, tidak serius, kalau membuat keburukan, itu tidak boleh. Fa'innau, karena sesungguhnya sifat-sifat tadi itu, suka merendahkan orang lain, ngecek gitu kata orang Sunda mah, yuriqu, itu akan menimbulkan ma'al wajhi, akan mengeringkan ma'al wajhi, air wajah, wa yusqitu, dan akan menghilangkan al-mahabata, kewibawaan, wa yastajiru al-wahsyata, dan akan menimbulkan al-wahsyah, ketakutan, wa yu'dhi, dan akan menyakiti al-quluba, hati, nyelekit gitu, akan nyelekit ke teman-teman kita yang diajak bicara, jangan. Wa huwa, dan
menghinakan orang lain itu juga mabda'ul lujaji. Itu menjadi alasan pokok munculnya perseteruan di kantor, ngeledek begitu. Apapun yang diledeknya itu biasanya ada khusumah. Khusumah itu tidak selalu bertengkar terang-terangan loh. Yang namanya khusumah itu di dalam hati doang itu ada. Pokoknya setiap ketemu dia itu ya nyapa sih, hai, cuma gitu-gitu aja. Tapi dalam hatinya itu ada khusumah, dendam lah. Dan sulit kalau sudah ada dendam dalam hati itu, aduh. Makanya saya suka menyarankan ke teman-teman kan, selalulah husnuzon. Kalau ada apa-apa selalu tabayun gitu. Apalagi dengan kolega misalnya gitu ya. Jangan sampai ada khusumah di sini. Pokoknya aku nggak mau ketemu sama dia nih. Itu khusumah tuh. Sudah ada khusumah. Awalnya apa ya? Dia suka bercanda, berlebihan aja bercandanya. Nah itu awal dari mabda'ul lujaj itu begitu. Awal dari ada dengki dalam. Wal ghadab, dan awal dari munculnya kemarahan. Wat tasorum, dan muncul adanya awal dari tasorum. Tasorum itu putus silaturahmi. Wa yughrisu, dan menumbuhkan sifat atau kebiasaan bercanda yang berlebihan merendahkan tadi itu al-hiqdo, sifat dengki fil qulubi, dalam hati. Fala tumazih, maka janganlah engkau suka bercanda merendahkan ahadan, terhadap seseorang. Bagaimana ini orang lain merendahkan kita? Fa in mazahaka, maka kalau ada seseorang merendahkan kamu, nyandain kamu, fa in mazahaka, maka kalau nyandain kamu dengan merendahkan siapa ahadun seseorang, fala tujibhu, engkau jangan balas. Gitu. Wa a'rid, dan berpalinglah engkau anhum, dari mereka, hatta yahudu, hingga engkau masuk fi hadisi ghairihi, dalam membicarakan selain, jadi menghindar aja, menghindar. A'rid, kalau candanya kayaknya udah ini soal merendahkan deh, ini soal personal deh kayaknya. Udah a'rid itu menyingkir saja, menyingkir. Wakun, dan jadilah engkau minal ladina, mendingan termasuk orang-orang idza marru, yang kalau seandainya orang-orang ini ketemu bilagwi, lagu itu sesuatu yang tidak berguna. Kalau jadilah engkau termasuk orang-orang yang sifatnya itu kalau ketemu dengan situasi candaan yang tidak berguna, wa ghairihi marru, maka mereka akan melewatinya kiroman, dengan terhormat. Mendingan tinggalkan saja. Fahadhihi, kata Al-Ghazali sebagai penutup, inilah yang 8 ini, majami'u afatil lisani, adalah himpunan celakanya lisan. Ini yang 8 ini afatul lisan, bahayanya lisan, afatul lisan. Bisa nggak kita selamat dari itu? Kata Al-Ghazali, wala yu'inuka, tidak ada yang bisa menyelamatkan engkau alaihi, atas 8 bahaya lisan ini, illal uzlatu, kecuali engkau uzlah. Uzlah itu maksudnya menjauhi manusia yang suka melakukan itu. Atau kalau tidak bisa uzlah, ini memang teman kerjaan. Au mulazamatus sumti, atau engkau lebih baik diam saja. Tidak usah ikut-ikutan, illa biqadri darurati, kecuali kalau darurat. Kalau darurat gitu. Itu pesan dari Rasul ya. Ada contoh yang baik nih dari Abu Bakar. Faqad kana, maka sungguh telah ada siapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa yang dilakukan Abu Bakar coba? Beliau seorang sahabat yang paling dekat dengan Rasul. Supaya beliau lisannya terjaga itu, karena Abu Bakar As-Siddiq yadau, meletakkan Abu Bakar hajaron, sebuah batu, fihi, dalam cangkemnya. Ngemut batu Abu Bakar ini. Tujuannya apa? Liyamna'ahu, supaya mencegah ini batu ke Abu Bakar, liyamna'ahu, supaya mencegah ke Abu Bakar, dalika, batu itu, minal kalami, dari berkata-kata, bi ghairi daruratin, tanpa perlu. Wa yusiru, dan mengisyaratkan Abu Bakar ila lisanihi, pada lidahnya.
Wa yaqulu, dan berkata Abu Bakar ketika memberi isyarat itu, hadza, nih kata Abu Bakar nih, hadza, nih lidah saya ini, alladzi awradani al-mawarid. Alladzi, yang awradani, membawa saya, al-mawarida, pada perilaku saya. Ini lidah saya ini yang bisa menyeret saya gitu. Sampai memberi isyarat, ngemut batu, terus ketika ditanya oleh orang, kenapa ngemut batu? Ini. Nah, maksudnya untuk menjaga. Fahtariz, maka jagalah olehmu minhu, dari bahaya lisan itu, bijahdika, dengan sungguh-sungguh. Fa innahu, karena sesungguhnya lidah kita itu, aqwa asbabi hilakika, itu adalah penyebab hancurnya dirimu yang paling dahsyat. Lisan tuh, di dunia, baik di dunia maupun di akhirat. Benar nggak tuh? Bahwa lidah itu yang paling bisa menyebabkan kamu hancur, karir kamu segala itu, ya kan? Apalagi sekarang kita punya undang-undang apa itu? Penodaan agama misalnya, yang pernah kena ke pejabat kita juga ya. Bukan hanya pejabat, orang-orang yang terlibat di dalamnya. Gara-gara mengucapkan dalam beberapa detik saja, lidah itu kan lidah kan. Tapi kemudian ada yang tersinggung, jadi masalah besar, masalah nasional, kemudian dihukum. Sama yang ininya juga dihukum, itunya dihukum. Itu karena lidah. Hanya beberapa detik saja gitu sebetulnya. Makanya disebut oleh Al-Ghazali itu aqwa asbabi hilakika fid dunya wal akhirah. Coba kalau ada nih di antara kita aja nih di kantor, ada satu orang aja yang suka atau pernah gitu keceletot mungkin, tapi luar biasa menyakitkan misalnya gitu ya. Itu pasti selesai deh karirnya. Mungkin diberhentikan, mungkin apa gitu. Nah, banyak kok pejabat kita juga yang kepleset lidah gitu. Walaupun banyak juga yang pinter silat lidah gitu. Salah, tapi karena pinter silat lidah jadi nggak ketahuan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di situ pembahasannya. Nah, yang berikutnya alhamdulillah nanti kita masuk pada amal batin. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan. Yang di Zoom maupun yang di studio. Ada 15 menit lumayan. Siapa yang mau tanya? Bu Latifah nanya. Bu Latifah nanya kalau di Zoom. Kalau di sini Udah disiapin jangan-jangan. silakan Bu Latifah. Jangan yang susah-susah ya. Ya, terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari apa yang sudah tadi disampaikan Pak Kiai, ada beberapa yang ingin saya tanyakan dan mohon pengarahan. Yang pertama, jadi kita itu manusia memang kadang ketika suasana hati kita sedang tidak enak, dan kemudian ada seseorang yang menyakiti kita, kadang keceplosan. Kita memberikan pernyataan atau tadi menghujat, kemudian seperti misalnya gini, saya pernah misalnya ketika berkendaraan, kemudian ada angkot yang nyerempet kita, tapi dia kabur. Nah, karena kita emosi, akhirnya kita mengumpat gitu ya, mendoakan. Nah, betul. Kalau itu sudah terlanjur keluar, doa itu sudah terlanjur keluar, apakah bisa ditebus dengan misalnya kita mengejar tukang angkotnya, kita minta maaf gitu. Artinya kan kita mendoakan dia gitu. Dikiranya nanti mau berantem. Karena kita mendoakan dia yang jelek gitu, jadi kita minta maaf ya tadi saya mendoakan jelek. Nah, apakah dengan seperti itu kita bisa menebus dosa kita? Karena ini menurut saya manusia dengan manusia ya. Terus yang kedua, yang tadi dikatakan bahwa orang yang teraniaya itu doanya makbul gitu ya Pak Kiai ya. Bagaimana menyikapi? Saya pernah mengalami, anak saya kebetulan di SMP itu teman-temannya itu menyikapi hadis itu dengan mereka itu kalau mau ujian mereka menumpuk teman-temannya, jadi teman yang paling bawah itu nanti suruh tidur, temannya di atas pada nindiin gitu sama berapa tumpuk, nah yang bawah suruh doa supaya kita semua berhasil gitu.
Ya Itu Allah. benar-benar terjadi. Bagaimana kita menyikapi sikap anak yang super kreatif ini gitu. Karena khawatirnya justru malah menimbulkan Ya. tadi ya, bisa jadi sakit, kemudian mudaratnya lebih banyak gitu. Untuk menghindari itu gimana caranya? Kemudian jika kita satu lagi Pak Kiai, banyak Mudah-mudahan banget. saya nggak lupa nanti ini. Jika Iya. kita misalnya ingin meminta bantuan dalam satu keluarga nih Pak Kiai, kita bicara dengan anak kita yang paling besar, itu minta bantuan untuk menasihati anak kita yang adiknya gitu lah. Nah, otomatis kita memberi menyebutkan kejelekan dari si adik gitu. Tapi ingat kita, ayo bantu sama-sama kita perbaiki adikmu gitu. Nah, apakah itu juga termasuk dosa atau enggak gitu? Karena memang kita Membicarakan, membicarakan si adik gitu. Itu aja Pak Kiai, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Latifah. Yang pertama, kita sudah terlanjur kesal ya karena ada orang lain yang membuat kita memang jengkel, dan jengkel itu adalah ciri atau sifat manusia. Nah, sifat maksud saya alami ya, manusia semuanya kan punya sisi itu ya, kecuali malaikat. Kalau malaikat semuanya baik, setan semuanya buruk. Kalau manusia itu kan punya sisi baik, punya sisi buruk ya. Nah, ketika sisi buruk kita keluar, ada orang yang tadi contohkan menabrak mobil kita, kemudian kita sempat mendoakan buruk, apakah kemudian harus kita kejar untuk minta maaf gitu ya? Tergantung situasinya. Karena sebetulnya ini urusannya bukan ke orang itu juga gitu ya. Ini diri kita dengan Allah sebetulnya yang sedang dibicarakan oleh Al-Ghazali, kan menjaga diri kita ya. Kalau mungkin itu akan lebih baik tentu saja. Kalau mungkin ya ketemu terus, baik banget kalau kita melakukan itu, Pak maaf ya Pak, tadi itu saya doain Bapak buruk gitu. Itu udah malaikat banget kalau begitu. Tapi kalaupun tidak ya kita istighfar, kemudian selalu kembalikan. Saya sendiri beberapa kali kan sama sih mengalami itulah gitu ya. Mobil saya diserempet lalu ya orangnya pergi gitu, jengkel. Tapi alhamdulillah sih tidak pernah kalau saya mendoakan, pokoknya dia jatuh ya. Tapi healingnya itu ke diri sendiri. Ada satu ayat Al-Quran yang selalu saya baca itu, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Selalu aja itu. Ya sudah, apa yang ada pada diri kalian itu semuanya itu fana, kekal. Fana itu rusak. Wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi Allah itu yang kekal. Mobil fana. Ini nggak mungkin ada mobil baru atau apapun tidak akan kena. Tidak, suatu saat itu rusak. Orang diri kita aja suatu saat itu tua dan rusak gitu kan. Awalnya ganteng, awalnya cantik, tapi kemudian fun. Itu kan ma indakum yang fad, apapun yang ada pada diri kalian itu akan berkurang, nanti akan hilang, rusak. Wa ma indallahi baq. Nah itu healingnya paling begitu aja. Sehingga kita tidak mendoakan yang buruk-buruk. Tentu kalau bisa itu Pak, Bapak tanggung jawab dong. Ya, biasa kan itu urusan. Ininya begini, silahkan tanggung jawab. Ya, tanpa konteksnya kan mendoakan buruk ya, jadi tidak usah didoakan buruk. Biarlah itu Allah yang memberikan. Kalau dalam agama lain itu ada kepercayaan karma kan. Tentu kita kadang-kadang menggunakan istilah itu karma, tapi sesungguhnya ya itu serahkan sama Allah tadi kan. Nah, serahkan urusan itu Allah yang maha adil, maha adil. Kita yakini itu. Nah, kejengkelan itu selalu ada itu ya. Kemarin saya jengkel juga, mobil saya baret juga, tapi bukan karena orang lain, sayanya sendiri. Mundur dari rumah, tiba-tiba ini aduh kena tembok pesantren gitu. Makanya mobil saya sekarang baret, jadi parkirnya nggak mau lagi di sini, sekarang di depan parkirnya. Kata Pak Satpam, Pak tumben pakai di sini parkirnya. Iya, itu tembok tuh, tapi saya mau maki-maki tembok ya gimana? Untung sekarang saya tahu bahwa tembok pun tidak boleh dimaki gitu. Jadi saya tidak maki-maki tembok gitu. Yang kedua, contoh yang kedua tadi yang teraniaya, kemudian ada dicontohkan ya merekayasa kezaliman itu terjadi, siswa supaya yang ujiannya lulus
Katanya dalam hadis kan doa itu harus orang yang terzalimi. Maka ada satu siswa yang dibully, ditindih, kemudian di paling bawah, cepetan berdoa supaya kita lulus semuanya. Ya saya kira nggak gitu-gitu amat juga gitu. Ya, jadi jangan-jangan malah lucu gitu ya. Jadi malah senang lagi yang di bawahnya. Tentu bukan itu yang dimaksud ya. Betul-betul terzalimi, dia tidak berdaya. Orang yang terzalimi itu ada hubungan ini, hubungan relasi kuasa biasanya. Relasi kuasa itu seseorang memaksakan satu perbuatan kepada orang lain, yang orang lain itu tidak berdaya melakukan perlawanan, nah itu terzalimi itu. Itu yang disebut bullying sebetulnya kan, definisi bullying kan begitu. Seseorang menyuruh orang lain melakukan sesuatu yang orang itu tidak mampu melawan atau menolaknya. Kan sederhana. Makanya santri yang senior meminta yang juniornya beliin makanan di Ahmad misalnya begitu, tanpa si santri junior itu punya kemampuan untuk nolak, itu udah bullying sebetulnya. Nah, karena bisa jadi dia tidak mau, kamu beliin ya, itu kecuali kalau setara dia, aku enggak deh, oh gitu, ya udah aku aja, itu tentu saja tidak itu ya. Nah, jadi yang dimaksud zalim itu mazlum begitu. Orang mazlum itu orang yang teraniaya, tidak mampu melakukan sesuatu, mungkin karena miskin, karena relasi kuasanya dia di bawah begitu ya, tidak punya kekuasaan, sehingga hati-hati karena kalau dia mendoakan mungkin ya sudah sangat kepepet begitu ya, dia berdoa yang buruk, bisa jadi doanya itu dikabulkan. Kalau yang terakhir tadi minta tolong dari kakaknya ke orang tua ya. Ya saya kira ini konteksnya seperti mahkamah. Mahkamah itu mencari keadilan, kan sedang mencari kebaikan. Gimana ya supaya si bungsu ini kayaknya kalau sama ayah ibunya itu kok nggak mempan gitu. Tapi kayaknya dia deket deh sama si sulung nih. Ya udah sulungnya bilangin, "Nak, itu adik kamu itu kemarin itu melakukan, tentu itu bukan gibah, bukan menceritakan keburukannya. Sama seperti halnya tersangka, saksi dalam sebuah mahkamah peradilan, kan pasti diceritakan si A ini melakukan ini, ya tentu itu ya tidak apa-apa karena tujuannya mencari keadilan. Ketika si A diinterogasi kan pasti menyebutkan si B yang jadi terdakwanya barangkali gitu ya. Konteksnya mencari keadilan, mencari kemaslahatan, itu dapat dilakukan. Prinsipnya begini, likulli syai'in mustasnayat. Itu sebetulnya sering saya pegang dari guru saya dulu, karena kan kalau masalah itu beda-beda kadang-kadang kalau muncul ke saya ditanyakan sesuatu, kasus itu selalu beda-beda. Tapi ada prinsip bahwa likulli syai'in mustasnayat, segala sesuatu itu ada pengecualian. Ini nggak boleh, ini 8 perkara. Tapi ada prinsip umum, segala sesuatu ada pengecualian. Gibah nggak boleh, kecuali. Berdusta nggak boleh, kecuali. Nggak ada kecualinya, semuanya ada pengecualian. Kecuali, gitu ya. Saya kira gitu. Ya, terima kasih Bu Latifah. Dari wali santri Kiai. Oh ya. Bunda Ida, Ananda dari Fariski dan Fairzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai, bagaimana menghapus kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan karena bercanda yang telah membuat orang lain tersinggung, namun kita sendiri tidak menyadari. Tidak menyadari ya. Padahal hablum minasnya harus memohon maaf kepadanya. Nah, kalau yang sudah meninggal bagaimana cara meminta maafnya? Orangnya sudah meninggal. Urusan dengan yang sudah meninggal putus pada dasarnya, kan? Illa min salas, kan, kecuali 3 hal kan ya. In qata'a illa min salas. Jadi minta maaf atau mendoakan, minta doa itu kan sudah tidak boleh kan, sudah tidak bisa, tidak boleh dan tidak bisa gitu. Yang dilakukan itu adalah jalurnya itu ke atas gitu, ke Allah gitu. Jadi ya yang bisa kita lakukan ya pertama tentu mendoakan kepada Allah itu untuk almarhum misalnya,
untuk kebaikan begitu. Nah, kalau soal kesalahannya itu ya kita ya minat tawabin saja, termasuk orang-orang yang bertaubat. Taubat itu kan kepada Allah kan. Allah itu di dalam Al-Quran kan ya, Allah itu kadang-kadang memaafkan sebelum seseorang itu minta maaf. Ketika Nabi Adam itu melakukan dosa kan, kemudian di fataba alaihi, Allah tuh menggunakan kata taba. Taba itu fi'il madi. Fi'il madi itu artinya past tense kalau dalam bahasa Arab. Nabi Adam itu melakukan kesalahan, lalu kan diminta turun ke muka bumi kan, ihbitu gitu kan. Fataba alaihi, Allah telah menerima tobat qabla taubatihi, sebelum Adam minta bertobat malah begitu. Itu tafsir Jalalain kan begitu. Qabla taubatihi. Kok begitu? Innahu tawwabur rahim, karena Allah itu Maha penerima tobat dan Maha kasih sayang. Kita itu tidak akan bisa masuk surga dengan sholat kita. Kita masuk surga itu dengan kasih sayang Allah. Tawwab rahim gitu. Makanya Bunda Ida berarti ya sudah, kalau kita sudah terlanjur melakukan kesalahan itu, pintu taubat. Nah, taubat itu kan ya istighfar kan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, aku sebagai manusia melakukan kesalahan. Nabi Adam saja dikasih mantra kan oleh Allah kan, ketika Nabi Adam melakukan kesalahannya sebetulnya makan buah kholdi kan, yang itu bukan dosa besar menurut para mufasir, itu kepleset saja. Fa'azallahumas syaitan, setan memelesetkan Adam dan Hawa kan. Nah, tapi kemudian Allah kasih mantra yang kemudian menyebabkan Nabi Adam diampuni sebelum minta ampun. Apa itu mantranya? Nih doanya, baca doa ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam. Alhamahu kalimatin, tafsirnya itu. Jadi Allah memberi ilham kepada Nabi Adam untuk mengucapkan doa ini. Maka ini menjadi doa kita juga. Artinya kan Rabbana ya Allah, zolamna, aku telah berbuat salah, anfusana, kepada diri aku, kepada diri kami, wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak ampuni, wa tarhamna, kalau engkau tidak kasihi aku, lanakunanna minal khasirin, aku pasti termasuk orang-orang yang rugi. Gitu. Jadi ya udah, baca aja doa itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gitu ya Bunda Ida. Ada lagi? Sudah, alhamdulillah sudah pas jam 3. Kata Bu Rini tadi, kuat nggak ya 1,5 jam? Kuat katanya. Alhamdulillah. Kuat silanya, maksudnya duduk bersila itu kan tidak mudah bagi yang tidak biasa bersila. Ada yang bolak-balik itu duduknya. Iya. Nah, itu. Kalau ada Bu Rini itu memang idenya gitu. Jadi memang harus mengalami langsung supaya orang-orang yang selama ini terzalimi gitu duduknya itu pegal, itu menjadi ini, jadi Bu Rini dapat pahala. Kayaknya menarik itu, seperti sofa yang ada di ruang pengasuh itu nyaman sekali. Alhamdulillah. Kita ajukanlah gitu ya. Iya kan, nyaman kan. Kalau jamaah nyaman, pengajian juga makin semarak, itu kan berarti pahalanya juga makin banyak. Dan mandalla ala khairin, barang siapa yang punya ide menunjukkan satu kebaikan, falahu ajruh. Mandalla ala hasanatin, barang siapa yang menunjukkan punya ide gitu, kebaikan ya, falahu ajruha wa ajru man amila biha. Ia akan dapat pahala karena punya ide kebaikan itu, dan dapat pahala ketika orang lain merasa manfaat dari idenya itu. Sudahlah, jangan terlalu dipuji-puji Bu Rininya. Takut terlalu cepat dieksekusi. Baik, terima kasih banyak para jemaah sekalian atas kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala sayyidina
Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.